Shalom Spakshoot. Mana suaranya nih? Ibadah malam hari ini berbeda karena apa? Karena biasanya teman-teman datang ke gereja, sekarang kita yang datang ke rumah kalian. Saya percaya sukacita Tuhan memenuhi setiap hati kita. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Amin. Yang setuju katakan amin. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang dimuliakan. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus, sebab Kau berkuasa selamanya.
Puji namamu Tuhan Yesus. Kami bersuka cita sebab Yesus penolong kami. Come on, sing. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumberku. Yes, Jesus. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh Yesus, Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa. Are you ready? Yesus kau Tuhan kami, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar. Kau angkat kami Yesus Tuhan, angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Sama-sama dengan iman katakan, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Yes, amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Sama-sama dengan iman katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Are you ready? Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus Tuhan, kami tinggikan selama-lamanya. Sorakan haleluya, haleluya. Sekali kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeah. Saatnya kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu di tempat ini Tuhan. Thank
you Jesus. Sama-sama tinggikan Dia, katakan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Kami sembah Engkau ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami buka hati kami mau bersyukur, kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Bersyukur buat kesetiaan-Mu, tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami mau meninggikan kami lihat kebaikan-Mu Tuhan, kami rasakan pertolongan-Mu, kami lihat Tuhan
menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa hidup kami hanya untuk meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Yesus Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu ya Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Sampai kami berikan sorak-sorak yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk malam hari kami mengucap syukur kami boleh masih bisa beribadah di tempat ini meskipun jarak membatasi kami, tapi kami mengucap syukur bahwa Allah kami adalah yang tidak bisa dibatasi oleh jarak. Kuasa dan urapan Tuhan tidak dibatasi oleh jarak. Jadi kami percaya Tuhan, pesan Tuhan yang akan disampaikan malam hari ini juga Tuhan, meskipun dimanapun mereka berada, menontonnya, melihatnya, kuasa-Mu sanggup menjamah mereka melalui firman-Mu. Maka itu Tuhan, kami berdoa dengan segenap kerendahan hati, kiranya Kau Allah berkenan untuk mengurapi pemberitaan firman-Mu. Meskipun hamba-Mu telah mempersiapkan ini semua, hamba-Mu tahu tanpa pengurapan penyertaan Tuhan, maka sia-sialah hamba mempersiapkan ini. Kiranya Kau berkenan untuk mengurapi, memberkati pemberitaan firman-Mu, tanda-tanda mujizat menjamah mereka yang menonton khotbah ini Tuhan, sehingga bukan khotbah yang mereka dengar, tapi pesan Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, teman-teman semua. Sudah kangen juga saya nggak bertemu dengan teman-teman. Jadi meskipun lewat online ini, semoga rasa kangen saya bisa tersalurkan lah ya. Malam hari ini saya ingin membagikan satu
firman Tuhan dengan judul Entering the New Dimension. Ya, ini visi di tahun baru ini, saudara, di tahun 2020 bicara tentang entering a new dimension. Ya, kita tahu bagaimana sepertinya ini sesuatu hal yang betul-betul terjadi. Kita memasuki suatu new dimensi. Maka itu kata new ini menjadi suatu kata yang umum, ya, dengan new normal, saudara, kebiasaan baru. Jadi apa yang kita perlu siapkan sini, saudara? Sebelum saya mau sharingkan firman Tuhan, saya mau sedikit menyampaikan apa yang saya dapatkan ketika minggu kemarin Bapak Rohani, Bapak Gembala kita menyampaikan tentang Mazmur 23. Saudara ingat, mungkin pesannya bicara tentang table, tentang menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawannya. Nah, saudara, ketika saya mendengar pesan dari Bapak Rohani kita, Pak Hani, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya bahwa memang kita mengalami masa-masa kesukaran sesuai dengan ayat keempat daripada Mazmur 23 ini. Tetapi kemudian Tuhan berbicara ketika kita masuki bulan Juli, semester yang kedua yang dikatakan oleh Pak Pastor Hani, kita akan memasuki yang namanya ayat 5 dan ayat yang ke-6. Itu yang saya dapatkan, saudara, bahwa kita memasuki 6 bulan ke depan ini, kita akan menikmati yang namanya ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kepada siapa? Kepada mereka yang mengindahkan ketika Tuhan berbicara kepada mereka. Jadi saudaraku, dengarkan, indahkan apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Lakukan ini dan percayalah, ayat 5 yang ke-6 ini kita akan genapi untuk 6 bulan ke depan. Nah, kita akan masuk, saudara, kepada new dimension ini. Kalau kita mungkin sering dengar new dimension, apa sebetulnya new dimension? Jadi itu bicara satu dimensi, saudara, ya. Nah, saya diingatkan firman Tuhan satu ayat yang akan kita bacakan di sini. Ya, saudara, di dalam Wahyu pasal keempat ayat yang pertama dikatakan begini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dikatakan, naiklah ke sini, come up here and I will show the things that must take place. Aku akan menunjukkan ke kamu sesuatu yang harus terjadi. Nah, saudara, bicara suatu dimensi, saudara, kita percaya bahwa kita tahu bahwa secara ilmu kita berada di 3 dimensi, hanya punya 3 dimensi. Nah, ketika Pastor Niko berbicara tentang new dimension, saya hanya ingat kepada seorang hamba Tuhan yang pernah mengajarkan yang disebut fourth dimension atau dimensi keempat. Pendeta Pastor Yonggi Cho, saudara. Di dalam bukunya dimensi yang keempat, saudara perlu baca. Kalau itu sangat bagus, saudara. Kenapa? Karena itu bicara ke suatu dimensi yang baru yang berbicara tentang dimensi supranatural. Seperti apa? Saya berikan contoh yang sederhana seperti ini, saudara. Ini Rubik Cube, saudara, ya. Warnanya komplit semua ini. Anak saya pintar, saudara, belajar dari YouTube. Nah, kalau saya tunjukkan ke saudara begini, saudara hanya bisa melihat warna kuning. Betul? Saudara tidak bisa lihat bahwa di sini ada warna hijau, ada warna merah, dan di belakangnya ini ada warna putih. Saudara tidak bisa melihat karena kita berada satu dimensi. Kalau saya agak putar sedikit, nah mungkin saudara bisa melihat agak banyak. Saudara bisa melihat hijau, saudara bisa melihat kuning, bahkan saudara bisa melihat merah. Tetapi saudara tidak pernah bisa melihat yang di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan suatu sudut pandang. Tuhan bisa melihat semuanya karena Tuhan matanya bukan seperti mata kita, saudara. Dia bisa melihat ke seluruh cara. Nah, di sini dikatakan ketika kita melihat sini, yang kita ngelihat ini adalah kesukaran. Atau ketika saya tunjukkan sini, oh ini tentang masalah. Tapi saudara tahu, ketika kita memasuki new dimension, cara kita melihat sesuatu itu akan diubahkan oleh Tuhan. Maka itu dikatakan di sini, dikatakan, naiklah, aku akan menunjukkan kepada kamu sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau kita tidak naik, kita tidak bisa melihat. Nah, karena itu firman Tuhan katakan, naiklah ke sini supaya kamu akan bisa melihat apa yang akan harus terjadi sebelumnya. Sama seperti ini, saudara, ketika kita memasuki new dimension, yang tadinya kita tidak bisa melihat, hanya Tuhan yang bisa melihat. Tuhan akan menyingkapkan suatu sudut pandang yang baru. Tadinya kita hanya melihat begini, tetapi kemudian ketika kita diputar, saudara, kita melihat suatu sudut yang baru. Yang tadinya kita melihatnya kesukaran, tadinya kita melihat masalah. Ternyata di balik itu semua ada berkat, saudara. Berkat yang akan Tuhan sediakan buat kita. Nah, saudara tahu bahwa kalau kita ke stadion sepak bola, saudara tahu tiket paling mahal itu bukan yang paling bawah yang di dekat lapangan sepak bola.
Tiket paling mahal itu bukan di situ saudara. Kalau saudara lihat di stadium-stadium sepak bola, ya saya akan mengambil contoh dari stadiumnya Anfield, saudara, Liverpool, karena dia yang juara tahun ini. Dan itu juga tim favorit saya. Saudara, di situ bahwa ternyata mereka harus duduk kira-kira di tengah yang sudut pandangnya paling bagus untuk menonton sepak bola. Dan itu tiketnya mahal. Karena di situ juga mereka menyediakan ruangan yang khusus. Jadi saudara, bicara tentang dimension, itu bicara sesuatu yang ada nilai plusnya. Cara pandang kita akan lihat berbeda. Nah saudara, kita lihat di sini ya. Saya ingat waktu saya baru-baru di Batam, bicara tentang dimension. Ketika waktu itu saya berada di gereja saya yang lama, kita lagi doa syafaat. Tiba-tiba saya berkata gini sama Tuhan, Tuhan, saya begitu banyak tentang mendengar hal-hal yang supranatural. Tuhan, can you bring me there? Tuhan, maukah Engkau membawa aku ke dimensi itu, ke dimensi supranatural yang aku belum pernah ikut sebelumnya. Tiba-tiba saudara, ketika saya bilang berdoa seperti itu, Tuhan, bawa aku ke dimensi supranatural, pengen melihat atau pengen tahu rasanya. Tiba-tiba saudara, Tuhan berkata begini, jangan takut, aku menyertaimu. Tiba-tiba saudara, berulang-ulang ketika kata-kata itu, jangan takut, aku menyertaimu. Badan saya seperti ada suatu aliran yang mengalir. Jangan takut, aku menyertaimu. Ini di tengah-tengah sedang doa syafaat saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Gak lama kemudian setelah doa syafaat selesai, bukan selesai, doanya selesai, kemudian pendeta ini mengambil mic dan berkata gini, saudara, Tuhan kasih saya satu ayat yang ada di dalam Yesaya 40. Saudara, dikatakan apa? Ayat itu saudara, ayat 10 kalau gak salah dikatakan begini, janganlah takut, aku menyertaimu. Saya langsung merinding saudara, Tuhan sudah bicara. Dan yang luar biasanya apa? Ternyata saat itu pendetanya bilang gini, saya digerakkan Tuhan untuk mengunjungi seorang jemaat yang namanya A. Dan Tuhan sepertinya kasih ayat ini untuk dia. Saudara tahu, ya saya bukan melebih-lebihkan karena supaya kesannya, enggak saudara. Setelah ibadah saya samperi beliau, saya bilang Pak Pendeta, Pastor, enggak, waktu lagi doa syafaat Tuhan berkata itu, janganlah takut, fear not for I am with you, janganlah takut, aku menyertaimu. Berulang-ulang, tiba-tiba pastor membuka ayat ini dan menyampaikan ini. Saya percaya bahwa ayat ini, kata-kata ini untuk jemaat yang kita kunjungi. Betul saudara, ketika kita kunjungi, jadi setelah doa syafaat kita kunjungi wanita ini, ternyata dia sedang mengalami suatu permasalahan yang besar. Dia dengan suaminya, masalah yang kita tidak tahu lah masalah apa, pokoknya dia masalah yang besar dan dia minta didoakan. Dan waktu itu saya ingat pendeta pastor ini mendoakan dia, saudara. Saudara, kalau hal-hal seperti itu bukankah suatu hal yang luar biasa indah saudara? Ketika kita masuk ke suatu dimensi yang baru, new dimension. Dimensi apa tuh? Dimensi supranatural. Saudara tahu di bukunya Yong Icho berkata bahwa anak-anak Tuhan harusnya sudah terbiasa atau suatu hal kayak seperti natural, suatu hal yang biasa. Ketika kita mengalami suatu pengalaman yang supranatural, harusnya itu hal yang biasa, bukan hanya luar biasa. Jadi ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita mendapatkan suatu perintah atau arahan atau perintah atau teguran atau apa, itu bukan suatu hal yang aneh, hal yang biasa. Ini yang dimaksud dengan dimensi supranatural. Maka itu saudara, biarlah saya mengajak saudara untuk kita masuk ke new dimension. Apa itu? Dimension supranatural yang mungkin selama ini kita canggung atau enggak biasa. Karena di sini ada dua keuntungannya saudara. Apa itu keuntungannya? Keuntungan yang pertama di sini adalah bahwa kita akan menang tanpa harus berperang. Keuntungan daripada kita memasuki suatu dimensi supranatural adalah kita bisa menang saudara tanpa harus berperang. Saya akan kasih contohnya, ayatnya ada di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, mulai dari ayat yang ke-11. Jadi ceritanya begini sebelum saya bacakan, bahwa ternyata Raja Aram berperang sama bangsa Israel. Tetapi setiap kali berperang strateginya tuh selalu ketahuan. Jadi Raja Aram mau ke situ, dikasih tahu jangan ke situ. Bangsa Israel nggak ada di situ. Ketika mereka mau pakai strategi yang begini, langsung mereka bilang jangan begini. Kok seolah-olah ada yang bocorin rahasianya ke bangsa Israel.
Kok seolah-olah ada yang kasih tahu ke bangsa Israel, jangan ke situ, jangan ke sini. Jadi seolah-olah ini pasti ada mata-mata. Raja Aram marah kemudian, cari tahu siapa yang kasih tahu, ini pasti ada yang bocorin. Nah kemudian mereka bilang, tidak raja. Karena di Israel itu ada seorang nabi Tuhan yang Tuhan berbicara kepada dia, sehingga apa yang raja ngomongkan di ruang kamar raja yang sangat rahasia, itu dia bisa tahu karena Tuhan yang berbicara kepada orang ini. Akhirnya Raja Aram itu marah dan mereka mengumpulkan tentara dan mereka menyerang nabi Tuhan ini yang bernama Nabi Elisa. Dan waktu itu dia berada di Dotan dan mereka kumpul sama-sama dan mereka menyerang. Nah saudara tahu, ini yang saya akan bacakan. Jadi begini saudara. Di ayat yang ke-14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Nah setelah Raja Aram mengetahui bahwa ternyata Nabi Elisa yang bocorin tentang informasi strategi perang, mereka berusaha menyerang Elisa. Dan di sini diperadabkan kepada bujangnya melihat bahwa tentara Aram sudah mengepung. Dia ketakutan. Tapi perhatikan di sini saudara, ini yang dimaksud dengan dimensi supranatural. Perhatikan ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara bisa bayangkan, ya. Tadinya bujangnya melihat tentaranya banyak, tentara musuh. Tetapi kita lihat di sini, dikatakan Tuhan membuka matanya. Apakah dia buta? Apakah dia tadinya merem? Yang dimaksud adalah mata rohani. Dimensi supranatural itu dicelikan dan dia melihat. Ternyata penuh dengan tentara berapi, tentara berkuda yang mengelilingi dan melindungi Elia. Dan di sini bukan hanya di situ. Kemudian Elisa berdoa lagi. Dikatakan apa? Ayat yang ke-18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Dan kemudian ayat yang 19, kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Jadi saudara bisa bayangkan, satu sisi bujangnya melihat tentara Allah, tetapi satu sisinya lagi musuhnya itu dibutakan, gak bisa lihat. Apakah gak bisa lihat seperti buta fisik? Saudara tidak. Saya ingat pernah menonton, nggak tahu saudara pernah menonton apa enggak, pernah menonton acara hipnotis saudara. Orang yang dikumpulin suruh duduk, kemudian ditidurin tiba-tiba nggak tahu dia snap apa tiba-tiba orangnya tidur, terus dibisikin gitu. Katanya pokoknya kamu kalau begitu mendengar kata bola, kamu langsung pegang hidung kamu. Jadi saudara begitu dia bangun, orang tuh sadar. Nah dikerjain sama hipnotisnya, dikata, oh ya bola, dia langsung gini. Oh ya bola, langsung gini. Tanpa disadari saudara. Nah saya percaya orang-orang ini seperti dihipnotis saudara. Kenapa? Karena di sini dikatakan Elisa berkata kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku. Saudara bisa bayangkan mereka tujuan ke sini ngapain? Untuk membunuh, menangkap Elisa. Tapi justru Elisa yang nuntun mereka, sini ikut aku, ayo ikut. Aneh saudara. Ini yang dimaksud dengan suatu dimensi supranatural. Nah dikatakan kita sebagai anak-anak Tuhan harus sudah terbiasa dengan istilah dimensi supranatural ini. Kita berdoa berkata-kata dengan iman, kita percaya kuasa akan mengalir. Kita doain orang sembuh, itu suatu hal yang harusnya menjadi hal yang supranatural, menjadi hal yang natural. Seperti itu. Nah dan perhatikan, saya lanjutkan ayatnya yang ke-20. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Nah saudara bisa bayangin seperti orang yang dihipnotis saudara ya, ngikut kayak orang begongnya, kita kok di Samaria. Dan perhatikan,
Saat itu Raja Israel bilang gini, ayat 21. Maka bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Ayat yang kedua dikatakan, tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Saudara bisa bayangkan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Yang pertama satu, orang itu dibutakan. Setelah itu dibutakan, datang ngelihat Elisa, tapi seperti bukan melihat Nabi Elisa. Sehingga Elisa yang nuntun mereka. Dua, dan yang ketiga, tiba-tiba dia nggak sadar kalau dia tuh sudah di Samaria. Padahal dia sedang kotanya di Dotan, kok tiba-tiba Samaria. Terus yang keempat, tiba-tiba disuruh makan di sini. Terus baru sadar, aku di Samaria. Dan bukannya dibunuh saudara, disuruh makan. Nah waktu saya bertanya kepada Tuhan, kok disuruh makan ya, kenapa nggak dibunuh? Saudara tahu, ini sini satu poin yang kita sering salah tanggap. Kita langsung selalu berpikir bahwa Allah di perjanjian lama itu Allah yang kejam. Di sini saudara, Allah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang damai sejahtera. Allah yang punya belas kasihan. Dikatakan jangan bunuh, kata Elisa. Kasih makan, bayangin saudara, musuhnya dikasih makan. Saudara ingat peristiwa di Ziklag ketika anak muda, ya, suku Amalek, budak Amalek yang menghancurkan, yang merampas Ziklag, kota-kota Daud. Daud tidak membunuh, malah dikasih makan. Saudara tahu setelah dikasih makan, budak muda ini kasih tahu, jalan yang lebih singkat untuk mengejar suku Amalek yang merampas istri hartanya semua. Di sini sama persis saudara. Apa yang terjadi ketika mereka dikasih makan? Dikatakan apa? Jamuan besar. Setelah itu kalau saudara baca ayat yang ke-23, mereka pulang saudara, nggak jadi perang. Damai saudara. Saudara bisa lihat suatu keajaiban daripada dimensi supranatural. Bisa membuat kita menang tanpa kita harus berperang saudara. Itulah kedahsyatan daripada dimensi supranatural. The new dimension yang akan kita masukin. Yang ayat ke-5 dan 6 dikatakan, Tuhan akan menyediakan hidangan di depan musuh-musuhmu. Kebajikan kemurahan akan mengikutiku selama-lamanya. Hanya mereka yang mempunyai hubungan dengan Tuhan yang akan masuk ke suatu dimensi supranatural. Di mana kalau kita lihat di cerita ini, mereka menang tanpa harus berperang. Hanya dengan kata-kata, butakan matanya, celikan matanya. Kita menjadi orang yang pemenang. Nah poin yang kedua saudara, bahwa kita bisa mengalami suatu keuntungan daripada ketika kita masuk ke suatu dimensi yang baru, dimensi supranatural ini, yaitu apa saudara? Hidup kita akan menjadi hidup yang bergairah. Our life become more exciting. Hidup kita menjadi hidup yang bergairah, yang exciting saudara. Seperti kehidupan yang dituntun oleh Roh Allah. Nah, kehidupan yang dituntun oleh Roh Allah itu akan selalu exciting. Karena itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Kita serasa seperti Tuhan yang tuntun ke sini, ke kanan, ke kiri. Dan suatu exciting, kegairahan saudara. Hidup kita gak boring lagi saudara. Menjadi hidup yang excited. Saya akan tunjukkan di dalam Kisah Para Rasul. Ini saudara yang terjadi. Ketika murid-muridnya menjadi anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah. Yang memasuki, yang sudah hidup di dalam suatu hidup dimensi supranatural. Kita lihat di sini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai dengan 9 dikatakan gini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mereka mungkin ada rencana mau ke Asia nih. Mereka udah siap-siap mau jalan gitu kan. Sudah booking tiket, sudah konfirmasi, sudah dapat book seat, sudah ada nomor kursi, sudah mau siap jalan. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, jangan kau pergi ke Asia. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka nggak jadi loh. Dikatakan mereka jadinya pergi ke tanah Frigia, ke Galatia. Sebegitunya saudara mudahnya. Di sini akhirnya tidak bilang bahwa Paulus protes gitu. Kenapa nggak boleh ke Asia? Nggak sih ini atau mungkin dikatakan Paulus menengking suara. Tidak saudara. Dia sangat peka dan dia seperti kayak begitu Roh Kudus bilang jangan ke Asia, langsung nggak pergi. Nah kita baca lanjutnya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dan perhatikan kenapa tidak mengizinkan. Ayat yang ke-9. Pada malam harinya,
tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Di situ saudara, Paulus mendapatkan suatu penglihatan. Datang ke Makedonia, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan akhirnya mereka ngikut saudara dan menolong orang ini. Saudara bisa bayangkan murid-muridnya Yesus excitednya seperti apa? Coba kalau saudara bisa bayangkan, kalau saudara ada di sana gitu ya, sebelahnya Paulus gitu kan, jalan sama Paulus gitu kan. Paulus bilang, Tuhan bilang jangan ke sini, jangan ke Asia, kita ke sana. Oh iya Paulus. Dia bilang jangan pergi ke mana, ke Misia. Jangan pergi ke Misia, nggak boleh. Oh iya Paulus. Excited sekali kan saudara, nggak seperti kayak wah nanti kan nih Tuhan mau ngomong apa, Tuhan mau ngomong apa. Saudara, saya bisa bayangin kalau mungkin saya kayak digendong sama Paulus gitu kerennya. Paulus kemana kita? Kita kemana? Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Hidup kita akan menjadi hidup yang colorful, yang begitu berwarna dan begitu excited. Karena kita tahu dynamicnya Tuhan, Tuhan yang kreatif. Dia akan bisa menunjukkan kita suatu saat, bisa berkata kepada kita ke sana, ke kiri, lakukan ini, jangan lakukan itu. Saudara, kalau kita tidak berada di dunia, tidak pernah masuk kepada suatu dimensi baru, dimensi supranatural ini, hidup kita akan menjadi hidup yang hanya dituntun oleh kedagingan kita. Logika kita. Ya harusnya begini, harusnya begitu. Rencana yang kita lakukan berdasarkan logika dan kepintaran kita dan kehebatan kita. Tetapi ketika kita mempunyai suatu dimensi yang baru, dimensi Roh Kudus ini, dimensi supranatural ini, kita akan menjadi orang yang excited. What's next, Lord? What's next? Apa berikutnya Tuhan? Apa yang berikutnya? Apa lakukan ini dan itu? Saudara, inilah saat-saatnya kita masuk ke suatu new dimension ini, dimension yang supranatural. Saudara tahu bahwa saat-saat ini dunia sedang mengalami suatu krisis ekonomi yang luar biasa. Tetapi kita tahu Tuhan kita Tuhan di atas segala krisis, dan Dia sanggup memberkati anak-anaknya di tengah-tengah krisis. Saya berkata ini bukan berarti saya bebas dari krisis, saudara. Saya mengalami krisis juga. Saya mengalami yang namanya 1 bulan bisnis saya tidak ada penghasilan. Bahkan dalam 2 bulan hanya 1 pembayaran yang saya terima. Bahkan dalam 3 bulan saya mengalami satu kesulitan keuangan yang luar biasa. Tetapi Tuhan selalu cukupkan. Tetapi yang luar biasanya adalah saudara, saya begitu excited akan apa yang Tuhan lakukan dan apa akan Tuhan katakan. Saudara, saat-saat ini dengarkan baik-baik. Saat-saat ini memang dunia sedang mengalami satu kesulitan. Saudara itu, makanya perlunya kita kembali ke Tuhan. Masuklah ke satu dimensi supranatural ini. Jalin hubungan. Kalau saudara sekarang lebih banyak di rumah, mungkin saudara yang dirumahkan. Kesempatan saudara jalin hubungan dengan Tuhan. Masuk ke suatu dimensi supranatural ini. Berdoa kepada Tuhan, jalin hubungan, dan percayalah Tuhan akan memberikanmu ide-ide kreatif untuk bisnis. Saudara, saya belum berani bersaksi sekarang, tetapi Tuhan bisa memberikan suatu ide yang kreatif kepada istri saya untuk memulai suatu bisnis yang baru. Saudara, saya percaya Tuhan juga berbicara banyak kepada saudara. Akan banyak ide-ide. Maka itu saudara, buka telinga saudara, bukan telinga fisik, buka telinga rohani saudara. Make your mind alert, buat pikiran saudara tuh alert. Seperti peka terhadap situasi, kesempatan bisnis apa yang bisa diambil. Saudara tahu di tengah-tengah bisnis yang kesulitan ini, banyak bisnis yang tiba-tiba booming. Yang jelas bisnis kesehatan, bisnis yang berhubungan dengan kesehatan, juga bisnis IT, bisnis yang lain-lain saudara. Kenapa? Karena di situ ada suatu kesempatan baru. Jadi saudara, saya mengerti, saya berkata ini bukan orang yang tidak merasa dampak daripada corona. Saya merasakan, tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita suatu kesempatan yang baru, ide-ide yang kreatif. Saudara, inilah kesempatan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Masuklah ke satu new dimension. Kalau saudara ingin mengalami yang ayat 5, Tuhan menyediakan hidangan dari musuhnya. Tuhan ingin kebajikan kemurahan mengikuti kita. Bukankah saatnya kita bisa masuk ke satu subdimensi supranatural, mempunyai hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita seperti excited, seperti kehidupan Paulus ini. Tuhan suruh ke sini, oke. Jangan ke sana, oke. Suruh ke sana, oke. Bukankah hidup kita menjadi hidup yang colorful, yang excited? Tuhan mau kemana? Mau ke sana. Tuhan mau buka bisnis ini, oke. Tuhan mau suruh bisnis ini, oke. Tuhan jangan bisnis ini, oke. Jangan bisnis yang ini, iya. Kan keren saudara. Sebagai ayat terakhir, kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Nah saudara, di dalam bahasa Indonesia dikatakan sebab hidup kami. Ada hidup karena percaya saudara, tapi di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam King James dikatakan begini, pendek sekali. For we walk by faith, not by sight. Dikatakan kami berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan atau dengan melihat. Nah sekarang kalau saudara secara logika saudara masuk akal nggak? Saudara berani jalan di jalan raya tutup mata? Berani bawa mobil naik motor tutup mata? Tidak kan saudara? Tapi apa yang dimaksudkan di sini? Ini yang dimaksud dengan dimensi supranatural. Dimensi di mana kita masuk ke suatu dimensi di mana kita berjalan dengan iman. Yang meskipun kita lihat ini adalah masalah-masalah, kesukaran, penderitaan. Tetapi ketika mata kita melihat dengan iman bahwa kita berada suatu dimensi supranatural, bahwa ada kuasa di dalam perkataan kita. Kita melihat masalah, kesukaran menjadi berkat saudara. Yang tadinya masalah, kesukaran, kita melihatnya berkat. Meskipun masalahnya sama, di dalam kotak yang sama. Ada masalahnya, ada, kesukarannya ada. Tetapi kita melihatnya bukan dengan mata kita, tapi kita melihat dengan iman kita bahwa itu ada suatu berkat. Suatu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, suatu kesempatan yang luar biasa. Maka dari itu saudara, kita percaya bahwa kita berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Saya percaya semoga kita mau membangun kehidupan kita saat-saat ini. Di kesempatan inilah saatnya kita membangun kehidupan kita. Untuk kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita membangun hubungan. Sehingga kita masuk ke suatu new dimension, suatu dimensi yang baru. Saya mikirnya seperti ini saudara. Agak lucu tapi gak apa-apa. Kalau saudara makan babi panggang, biasa aja kan. Enak sih, enak saudara. Tapi apa yang membuat si babi panggang itu jadi lebih enak? Ketika kita ditambahin yang cabai yang namanya andaliman ini. Ini memberikan suatu dimensi yang baru terhadap babi panggang. Karena apa? Sensasi andaliman pedesnya itu yang membuat makan babi panggang jadi sedap. Inilah yang dimaksud new dimension, dimensi supranatural. Meskipun agak ya nggak nyambung sedikit dengan makanan, tapi saudara mengerti lah maksud saya. Ya semoga ini saudara bisa merenungkan kesempatan kita untuk betul-betul membangun hubungan dengan Tuhan. Masuk ke suatu new dimension. Dengan membangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita masuk ke suatu yang namanya dimensi supranatural, di mana kita bisa mengetahui persis apa yang akan Tuhan lakukan. Hidup kita dipimpin oleh Roh Allah menjadi kehidupan yang semangat, colorful, excited, karena kita tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan, mau kemana arah Tuhan suruh kita pergi, bisnis apa, pekerjaan apa yang Tuhan mau lakukan dan jangan tidak lakukan. Dan kita akan mengalami kemenangan tanpa harus berperang. Karena Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kita untuk kemenangan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan. Biarlah orang-orang yang menonton ini, anak-anak-Mu, generasi Yeremia menangkap pesan Tuhan. Bahwa saatnya mereka masuk ke suatu dimensi yang baru. Dimensi supranatural. Roh mereka menjadi alert. Roh mereka menjadi menyala-nyala. Mereka membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka akan menjadi seperti rasul-rasul-Mu di perjanjian baru. Yang hidup dituntun oleh Roh Allah. Untuk pergi kemana, melakukan ini, melakukan itu. Jangan melakukan ini, membuka bisnis ini dan segala macam. Mereka menjadi anak-anak-Mu yang dituntun oleh Roh Allah. Sehingga mereka mengalami suatu kemenangan demi kemenangan tanpa harus berperang. Karena Allah lah yang akan berperang bagi mereka. Tuhan, kami berdoa. Hamba-Mu berdoa khususnya Kau jamah mereka saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah tiba-tiba rasa haus dan lapar untuk membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Supaya hubungan mereka menjadi intim dengan Tuhan. Sehingga mereka memasuki suatu dimensi yang baru, dimensi supranatural. Suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Menjadi orang-orang yang sangat peka dan dekat dengan Tuhan. Sehingga hidup mereka menjadi hidup yang exciting, yang colorful, yang begitu menarik karena mereka tahu mereka sedang dituntun oleh Roh Kudus. Kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka pikirkan, semuanya Roh Kudus yang pimpin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati Tuhan, sempurnakan pemberitaan firman-Mu, meteraikan Tuhan pemberitaan firman-Mu. Tuhan menunjukkan kepada saya di sini ada orang yang ingin mencabut nyawanya, membunuh diri. Siapapun kamu
yang menonton ini, urungkan niatmu. Stop. Saya berdoa kalau boleh di kesempatan saya bisa bertemu dengan orang ini atau mungkin dengan pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat orang ini Tuhan. Jamah dia. Jangan sampai dia melakukan keputusan ini. Halangi dia Tuhan. Tuhan mengasihimu. Masih ada masa depan buatmu. Datanglah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Jamah, berkati anak-anakmu, jadikan mereka generasi Yeremia, yang generasi yang berani melakukan keputusan tidak populer, generasi yang cinta mati-matian, dan generasi yang diurapi, diperlengkapi oleh kuasa dan urapan, yang masuk ke suatu dimensi supranatural. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat rohani, berkat dimensi yang baru, berkat supranatural ini menjadi milikmu melalui kasih Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus, dan persekutuan manis oleh Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali kedua. Yang telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Yesus, kau ku kuatkan di hidupku.